dan harusnya juga Bawaslu bertindak tegas. Jadi jangan hanya karena Gibran ini anaknya Pak Presiden kemudian tidak dilakukan tindakan sebagaimana mestinya. Kali ini kita akan kabarkan berita terbaru tentang Cawapres nomor 2, yakni Gibran Rakabuming Raka yang akhirnya mendatangi Bawaslu. Ada persoalan apa kok sampai mendatangi Bawaslu? Ini sebagaimana yang ditulis dari kompas.com pada tanggal 3 Januari 2024 jam 14. Gibran akhirnya datangi Bawaslu Jakarta Pusat untuk diperiksa terkait bagi-bagi susu di CFD. Jadi kemarin itu kan Gibran itu kan membagi-bagikan susu ya. Nah sekarang ini karena dipanggil oleh Bawaslu, ya mau nggak mau dia mendatangi Bawaslu. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka akhirnya memenuhi panggilan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu Jakarta Pusat pada hari Rabu tanggal 3 bulan 1 2024. Gibran dipanggil untuk dimintai keterangan terkait dugaan pelanggaran kampanye karena membagikan susu ke masyarakat di acara area Car Free Day atau CFD Jakarta. Jadi ternyata dia melanggar karena membagi-bagikan susu di masa kampanye. Nah ini kan nggak boleh, harusnya seperti ini. Pantauan kompas.com, Gibran tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat Jalan Awaludin Tanah Abang pada Rabu siang sekitar pukul 13.38 WIB. Putra sulung Presiden RI Joko Widodo itu didampingi sejumlah petinggi tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Tak ada pernyataan apapun disampaikan Gibran kepada awak media ketika dia turun dari mobil. Dia juga tidak menjawab pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Gibran yang mengenakan kemeja berwarna coklat muda itu berjalan ke dalam gedung Bawaslu Jakarta Pusat. Adapun keterangan Gibran diperlukan untuk melengkapi informasi yang telah didapatkan Bawaslu Jakarta Pusat dari pemeriksaan sebelumnya. Sejauh ini, Bawaslu Jakarta Pusat sudah memeriksa Ketua DPP PAN Zita Anjani serta dua kadernya, yakni Sigit Purnomo alias Pasa dan Surya Utama alias Uya Kuya. Mereka diketahui hadir dalam kegiatan Gibran bagi-bagi susu di area CFD Jakarta. Gibran seharusnya menjalani pemeriksaan pada hari Selasa tanggal 2 bulan 1 2024 kemarin. Namun tidak hadir tanpa memberikan keterangan kepada Bawaslu Jakarta Pusat. Jadi harusnya Gibran ini datangnya itu hari Selasa kemarin, tapi tidak datang dan datangnya hari Rabu ya. Sebagai informasi, kegiatan politik dilarang dilakukan di lokasi CFD Jakarta. Larangan itu tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Tapi di sini yang dianggap melanggar itu karena membagi-bagikan susu di area CFD. Karena di situ memang ada larangan untuk berkampanye atau melakukan hal-hal yang berbau politik. Sebab yang namanya CFD itu kan apa ya, lokasi dan hari yang bebas ya. Jadi tidak ada politik, tidak ada apa-apa. Gibran sendiri telah membantah berkampanye di acara atau di area Car Free Day Jakarta. Kan tanpa alat peraga kampanye atau APK, kami kan enggak mengajak untuk mencoblos, celetuk Gibran. Ya sama saja ya. Meskipun tidak mengajak untuk mencoblos, tapi kan kalau membagi-bagikan uang atau misalkan kalau di sini kan contohnya membagi-bagikan susu ya, kemudian dia jelas maju sebagai cawapres, ya kan sama saja. Jadi meskipun tidak bilang kepada orang, tolong coblos aku, tolong pilih aku, tapi kan udah kelihatan membagi-bagikan susu kepada orang yang ada di situ. Terus yang belum lama ini kan juga Gus Miftah juga ya itu ya. Itu malah membagi-bagikan uang 50.000, ada yang 100.000. Itu juga dia bilang tidak kampanye. Tapi kan dia sebagai tim pemenangan dari Prabowo Gibran ini. Jadi meskipun dia tidak bilang coblos Prabowo atau coblos Gibran, tapi kalau di masa kampanye dia membagi-bagikan uang, yaitu bisa dianggap sebagai pelanggaran. Gibran mengaku hanya membagi-bagikan susu di lokasi Car Free Day karena ada banyak warga di sana. Ya ini alasannya karena banyak warga ya. Terus kan pertanyaannya, lah kenapa kok membagi-bagikan tidak dulu sebelum menjadi cawapres, kan seperti itu ya. Meski demikian, Gibran sendiri mengakui bahwa pembagian susu merupakan salah satu programnya bersama calon Presiden Prabowo Subianto.
itu bagi-bagi susu kan salah satu program dari kami. Kan ada program makan siang gratis dan susu. Dan menurut Gibran, tentang bagi-bagi susu ini memang salah satu program dia bersama Prabowo Subianto ya, termasuk juga program makan siang gratis. Tapi itu tadi, kenapa hal ini kok dilakukan di masa kampanye? Kemudian yang lebih menjadi sorotan lagi, kenapa hal itu dilakukan di area yang harusnya tidak ada kebisingan, yang harusnya tidak ada politik, yang harusnya tidak ada kampanye, dan ini kan sudah melanggar peraturan. Ya mudah-mudahan hal ini menjadi pembelajaran bagi siapapun yang maju sebagai capres dan cawapres, dan harusnya juga Bawaslu bertindak tegas. Jadi jangan hanya karena Gibran ini anaknya Pak Presiden kemudian tidak dilakukan tindakan sebagaimana mestinya, yaitu jangan sampai terjadi seperti itu.